Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan super, rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Rahmat Aim di program spesial interview. Spesial interview kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota DPR RI Republik Indonesia itu dengan saya biasanya manggil beliau itu dengan Abang Obon Tabroni. Beliau itu dari Komisi 9 fraksi Gerindra yang nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bang Obon ini seputar gimana sih para anggota DPR ini dalam berperannya di masa kita lagi menangani persoalan pandemi COVID-19 ini. Dan sudah hadir juga bersama saya pemimpin umum dari Suara Pemerintah.id yaitu Pak Arief Munajat. Nanti kita bertiga akan berbincang-bincang, akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Obon Tabroni dari anggota DPR RI Komisi 9 di fraksi Gerindra. Mungkin sebelumnya Pak Arief, silakan Pak untuk menyapa dan untuk berkenalan dengan rekan super di seluruh Indonesia, juga dengan Bang Obon Tabroni yang udah bergabung nih bersama kita nih. Silakan Pak Arief. Assalamualaikum, selamat sore para pemirsa Super TV. Sore ini kita dapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bang Obon Tabroni, salah satu wakil kita dari Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra ya Bang ya. Bang Obon ini membawahi kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan. Harapan saya dengan diskusi ini antara Suara Pemerintah.id dengan Bang Obon, kita semua bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh teman-teman di Dewan sana dan apa juga perjuangan mereka dengan adanya pandemi corona ini. Sedikit informasi buat pemirsa Super TV bahwa Bang Obon ini kemarin telah melakukan dan telah menginisiasi aktivitas vaksinasi massal sebanyak 1.500 kalau tidak salah. Nah, untuk itu selamat datang. Assalamualaikum Bang Obon. Selamat hadir di acara kita Super TV. Selanjutnya monggo Mas Rahmat bisa dimulai event kita ini. Selamat datang juga nih Bang Obon, sudah bergabung bersama kita di acara spesial interview ini. Silakan Bang Obon untuk menyapa dulu para viewers kita, para penonton kita, rekan-rekan Suara Pemerintah di seluruh Indonesia, berkenalan dan juga mungkin sedikit menceritakan tentang Komisi 9 dari fraksi Gerindra ini yang membawahi kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan nih Bang Obon. Silakan Bang Obon. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, sedikit koreksi. Saya tidak lagi berada di Komisi 9. Tapi sudah berada di Komisi 3 atas dasar penugasan dari partai. Ya, berapa bulan yang lalu. Tapi tentu ketika terkait dengan persoalan masyarakat, Komisi 9 terkait dengan hukum, tapi persoalan masyarakat terkait dengan pandemi kita nggak boleh diam, apalagi di dapil banyak persoalan-persoalan yang ada. Ya, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Nah, kaitan dengan pandemi ada berapa tentu kegiatan selain tadi, selain sebelumnya kita sudah lakukan vaksin untuk 1.500 orang pekerja, kita juga lakukan vaksin untuk masyarakat dan baru tadi kita juga sudah lakukan. Dan hari ini saya berada di Karawang juga dalam kaitan bagaimana vaksin ini program vaksinasi ini bisa berhasil. Karena faktanya kita harus bicara secara nasional. Sampai dengan kemarin Indonesia itu baru sekitar 60 jutaan yang sudah tervaksin. Itu pun baru 1 kali. Sementara yang sudah mendapatkan vaksin 2 kali kisaran angka di 18 juta. Itu sangat jauh persentasenya dibanding banyak negara lain. Misal India itu sudah sampai, kalau saya nggak salah udah 400-an juta. Tiongkok sudah 1, berapa miliar. Kita kan masih tinggal untuk mencapai herd immune di 75% penduduk Indonesia. Kita masih butuh proses waktu yang panjang. Mestinya kita harus percepat proses ini. Nah, saya tidak bicara nasional, saya bicara di wilayah saja. Salah satunya adalah Bekasi. Kenapa Bekasi menjadi fokus? Yang pertama, Bekasi adalah kawasan industri. Tentu ada industri adalah penyumbang klaster yang termasuk besar.
untuk corona atau pandemi ini. Karena biasanya pekerja itu mereka sangat rentan. Kebiasaan mereka dari mulai berangkat kerja sudah umpel-umpelan, di mobil jemputan umpel-umpelan, masuk ke smoking area, masuk ke loker, masuk ke ruangan produksi, kemudian ke kantin, ke tempat ibadah, sampai pulang lagi itu kan sangat rentan terjadinya kontak, sehingga itu menjadi prioritas. Makanya saya dorong. Nah, target kita di Bekasi itu kan mestinya dengan 3 juta lebih penduduk, itu harusnya 2,3 juta penduduk. Itu pun baru tercapai rata-rata sekitar 20% yang sudah tervaksin. Nah, karena Bekasi kawasan industri dan sebagian besar logikanya kalau buruh bisa tervaksin semua, maka kemungkinan sekitar 60% warga Bekasi itu sudah tervaksin. Itulah kenapa kita lakukan kegiatan seperti itu. Ya. Ya, Bang, kalau saya ngelihat nih memang ini kalau jadi contoh yang baik sih, Bang, yang menurut saya untuk anggota DPR yang lain, di mana memang dalam kondisi kayak gini nih kita masih sangat sensitif sekali masyarakat, terutama gimana masyarakat melihat di mana sih nih peran pemerintah gitu kan di masa-masa sulit kayak gini gitu kan. Terus ada lagi namanya PPKM yang masyarakat ngelihat ini juga jadi kendala buat mobilitas perekonomian mereka gitu kan. Nah, dengan Abang menginisiasi vaksinasi 1.500 sampai 1.500 orang ini, saya pikir ini jadi contoh yang baik nih, Bang, untuk anggota-anggota DPR yang lain, juga untuk para pemimpin kita di pemerintahan gitu. Nah, Abang gimana nih ngelihatnya nih? Ya, saya tentu ya bekerja aja bagi saya. Ya tentang hasil kan kita nggak tahu kan. Kadang lihat kondisi sekeliling, ya maaf tetangga-tetangga atau saya sendiri terkena kan. Betapa menderitanya kita ketika kita terkena COVID. Baru mau tidur, tiba-tiba saya ingat banget tuh dari musola pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian musola sebelah di bulan-bulan Juli kan seperti itu. Ya kita yang terkena itu walah selalu gitu kan pikiran kita. Kemudian Bekasi juga rata-rata berpenduduk tinggal di perumahan, untuk isolasi mandiri juga kan repot. Dengan rumah tipe 21 mereka juga harus membagi, itu juga persoalan juga. Nah, saya bukan hanya vaksin aja, vaksin adalah menjadi prioritas, tapi juga hal-hal yang sifatnya konkret juga harus kita lakukan. Di pertengahan Juli kita menghadapi persoalan kekurangan oksigen. Ya, saya hadir di beberapa, karena kan ada 4 produsen oksigen berada di Kabupaten Bekasi, PT Air Liquid, kemudian PT Samator, dan yang lain-lain. Kita coba dorong bareng-bareng agar oksigen itu jangan hanya orientasinya untuk industri, tapi dorong untuk oksigen medis. Perbanyak oksigen medis. Kemudian banyak yang kita lakukan, yang penting kita kerja aja. Karena hari ini juga masyarakat juga sangat-sangat bukan hanya menderita, yang tidak menderita. Mal-mal tutup, kemudian sektor industri manufaktur juga persoalan, industri penerbangan memang dari awal, industri wisata juga persoalan, kemudian retail juga persoalan. Ya sungguhnya kalau dilihat di kondisi masyarakat, mereka itu di beberapa tempat udah angkat bendera putih hari ini. Yang mereka harapkan support segala macam, ya kondisinya seperti inilah. Ya miris ya, Bang, ya kalau ngelihat kondisi saat ini masyarakat ya. Memang sangat. Itu pemerintah sendiri sebenarnya udah bekerja keras, tapi kadang masyarakat ya tetap menuntut gitu kan, mana nih pemerintah. Betul. Bang, boleh tahu nggak, Bang, sejauh mana, Bang, cover terhadap pemerintah ini, khususnya Bekasi yang menjadi daerahnya Abang, konstituen Abang, ke covernya oksigen tadi, Bang, dengan jumlah teman-teman yang kena COVID atau penderita atau pasien-pasien, Bang, apakah sudah tercover semua, Bang? Karena kan kita dengar kan kemarin kan sempat mengerikan kekurangan oksigennya, Bang. Ya, bicara hari ini itu sudah tercover, tapi kan mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga. Mudah-mudahan. Seandainya terjadi gelombang ketiga, ya kita mesti sudah pengalaman. Pertama, ya saya sarankan pemerintah turun dari Departemen Perindustrian mendorong perusahaan-perusahaan produksi oksigen itu harus lebih banyak kepada medis. Yang kedua, kita juga nggak menyalahkan perusahaan yang memproduksi, karena persoalannya adalah biasanya pabrik-pabrik memproduksi oksigen itu agak enggan mensuplai ke rumah sakit karena pembayarannya lambat.
Kalau industri kan mereka kan bisa cash, bisa langsung tagihan lambat. Kedua, oksigen itu kan butuh tabung untuk membawanya. Oksigen itu barang ini kan, tapi untuk membawa mengemasnya butuh tabung. Nah, tabung juga kekurangan. Tabung yang ada. Nah, kenapa kurangan? Tempo hari kan kita ekspor sampai 200 ribuan tabung ke India kalau nggak salah. Nah, kemudian teknis di rumah sakit juga begitu datang tabung, mereka kan sebar. Ada yang di ruangan bedah, unit gawat darurat, ruang perawatan, sehingga begitu masuk truk oksigen, ngumpulinnya juga itu persoalan. Banyak persoalan terkait dengan tabung itu, terkait dengan oksigen. Nah, ini pengalaman kalau bicara Bekasi, ya memang di pertengahan tahun itu sempat persoalan. Tapi ada beberapa langkah cepat yang kita lakukan bersama pemerintah, terutama mendorong industri untuk lebih banyak supply-nya ke medis ketimbang ke industri. Kalau didorong ke industri, maka ya kekurangan oksigen itu kalau saturasinya di bawah 94 kalau nggak salah itu kan fatal banget tanpa oksigen. Nah, terus Bang, sejauh ini tadi kalau Abang mengatakan bahwa pembayaran dari rumah sakit lambat, sejauh mana peran pemerintah untuk menutup hal itu? Iya, rumah sakit lambat karena kan pembayaran dari BPJS lambat. Pembayaran BPJS lambat, kemungkinan dari iuran tertunda, ini udah lingkaran. Kita nggak menyalahkan, kita tanya rumah pabrik oksigen, loh Pak, kalau kami sampai ke industri kan kita langsung cepat pembayarannya. Terus kita tanya ke rumah sakit, kenapa sih lambat bayar ke produsen oksigen? Lah kami Pak, yang membayar kami itu sebagian besar kami pasien yang kita layani kan peserta BPJS. BPJS dong cepetin. Kalau kita tarik lagi ke atas, BPJS, kita gimana? Harus cepet dong bayar ke rumah sakit supaya pelayanan peserta NT bisa terlayani secara maksimal. Ya kan kami BPJS dapatnya uang, satu dari iuran yang sekarang banyak tersendat, dua dari pemerintah. Akhirnya lingkaran mesti putus. Gitu. Iya sih, emang persoalannya jadi rumit ya. Di sisi lain rumit. vaksinasinya harus kita ngomongin dari oksigen toh ya. Belum kita ngomongin gimana ruwetnya vaksin. Belum kita ngomongin bagaimana kita ngomongin bagaimana sistem pemeriksaannya. Bagaimana? Banyak, ribet. Vaksin juga kompleks banget vaksin. Ya. Halo. Terus kalau, saya jadi rada bingung nih Pak. Bang mau mulai dari mana Bang? Karena sejauh ini bahwa sangat kompleks ya Bang ya. Ya. Tapi sejauh ini pemerintah sudah dengan keterbatasan yang ada tentunya sudah semaksimal mungkin. Nah, melihat kondisi saat ini Bang, sejauh mana sih Bang sebenarnya Bang peran masyarakat, peran pemerintah untuk saling bekerja sama, karena kan kita melihat sekali bahwa kalau tidak ada kerjasama yang solid tidak akan juga kan ini terlaksana. Terus mengenai vaksin itu kapan sih Bang teman-teman di pemerintah atau anggota dewan khususnya itu target untuk menyelesaikan herd immunity mencapai 70% vaksin Bang? Ya, sekarang saya masuk persoalan vaksin dulu. Awal-awal perusahaan swasta didorong pada vaksin gotong royong. Ingat? Gotong royong. Vaksin gotong royong secara prinsip adalah perusahaan membayar untuk divaksin bagi pekerjanya. Halo? Terdengar? Ya. Ya. Perusahaan butuh. Mereka akhirnya koordinasi ke Kadin untuk memesan vaksin. Faktanya begitu program berjalan di launching segala macam, ketersediaan vaksin gotong royong itu sangat sedikit. Padahal pesertanya sudah didaftarkan. Apa dampaknya? Ketika peserta didaftarkan sebagai peserta vaksin gotong royong, vaksin yang nggak ada, peserta ini kan cari vaksin ke tempat lain, di kepolisian kah, di desa kah, segala macam. Bagi peserta yang sudah terdaftar di vaksin gotong royong, identitasnya itu diblok. Dia nggak akan bisa. Padahal yang dibutuhkan vaksin, yang dibutuhkan adalah selain divaksin, dibutuhkan juga apa yang namanya sertifikat. Untuk mengurus segala macam hal yang sifatnya administratif. Nah, kalau NIK-nya diblok,
otomatis kan nggak dapat sertifikat. Bagaimana mengetahui itu semua? Itu persoalan. Vaksin. Persoalan yang lain, vaksin itu beda dengan sembako. Kalau sembako dikasih satu-satu selesai. Vaksin itu kalau orang mau divaksin, itu harus ada inputer yang menginput data. Harus ada verifikator, harus ada tukang suntiknya. Tenaga kesehatan mencukupikah enggak untuk itu? Yang ketiganya, vaksinnya sendiri. Hari ini di Kabupaten Bekasi, hari ini kita kekurangan 105.000 vaksin. Yang kedua, nah ini kan persoalan, kalau yang pertama sudah divaksin, orang kan pasti nunggu, kapan gue vaksin yang kedua? Kita nggak bicara yang belum divaksin loh, kita bicara vaksin pertama aja. Kapan gue yang kedua? Kita butuh 105.000 vaksin, yang kita juga bingung cari vaksin di mana kan. Terus belum lagi kalau persoalan pro kontra, AstraZeneca bla 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 akan menimbulkan kematian bla 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 bla. Apakah itu suatu yang haram halal? Kemudian belum lagi nanti orang begini, ya lah. Sinovac begini nggak bisa diterima di Arab Saudi, terus lagi itu udah pusing mas, mikirin vaksin toknya. Gitu. Sabar ya bang, sabar ya bang. Iya. Saya nggak bicara yang ini nih, manajemen tentang apa PPKM-nya nggak usah dulu deh, PPKM lebih pusing lagi. PPKM gimana kondisi masyarakat, nggak usah diituin dulu, kita bicara lain hal, itu aja. Ya, emang yang sekarang harus digencarkan memang program vaksinnya sih bang. Memang kalau ya kita ngelihat satu dari penyelenggaranya pemerintah kan, gimana penyediaan vaksin itu bisa terpenuhi. Kedua juga edukasi di masyarakat, karena kontra dan versi masyarakat itu soal vaksin juga masih susah banget. Tapi tadi saya ngelihat, saya baca bang, antusiasnya gede juga yang di Bekasi itu bang. Target 1.000 ternyata sampai yang datang 1.500. Artinya masyarakat juga sebenarnya menunggu gitu kan vaksin itu. Kan trennya itu per hari ini, per 2 minggu belakangan ini antusias masyarakat tinggi. Kenapa mereka tinggi? Satu, mereka sudah lihat bagaimana kondisi yang meninggal karena COVID. Tetangganya, saudaranya. Yang kedua, karena 2 motivasi orang vaksin. Yang kedua, terus susah ngurus apa-apa. Nah, pada saat antusias masyarakat tinggi, siapkan produknya, vaksinnya. Tenaga kesehatannya latih, dokter-dokter turunin, ada 7.000 dokter tuh, yang udah sebetulnya itu bisa untuk melakukan verifikator atau yang lain-lain. Tarik lagi relawan-relawan, buka relawan-relawan, karena kalau ke dokter aja nggak bakal mampu. Anak-anak akan akademi perawat atau sekolah tinggi stikes atau apa yang terkait dengan mahasiswa akhir kedokteran, saya rasa kalau nyuntik dia bisa. Kalau cuma nyuntik ya. Iya. Itu kan ribuan yang bisa ditarik. Kalau yang diagnosa mungkin ada persoalan, tapi kalau cuma nyuntik kan mereka bisa kan, verifikator gitu, latih aja. Itu banyak banget itu. Nah. Terus masalah ketersediaan masih belum ada jalan keluar nih bang. Kalau tadi abang bilang sampai kurang 105.000 itu di Bekasi doang, belum nanti di seluruh Indonesia kurang berapa lagi gitu. Ini baru vaksin pertama ini bang. Baru pertama. Kalau ketersediaan secara nasional, saya dengar juga kan gini juga. Ada menurut saya hal yang kurang tepat. Ada vaksin apa kan harus datang dibawa dulu ke, saya lupa KLB Pharma atau Indofarma lah di Bandung itu. Apa namanya? Udah beli vaksin jadian aja. Dari sana impor langsung sampai sini pakai. BPOM ngeceknya di sana aja. Jangan prosesnya ke Bandung dulu, dari Bandung ke Medan lah, dari Medan kemana. Putus jalur-jalur birokrasinya nggak penting. Iya, benar juga sih. Memang harus dari atas juga benar-benar ketersediaan vaksin, karena masyarakat ya walaupun kontroversinya masih ada soal vaksin, tapi mereka udah awareness banget sih, udah antusiasmenya tinggi untuk pakai vaksin. Karena kita semua juga yakin lah kalau vaksin udah berjalan, pemulihan ekonomi juga akan lebih gampang sih. Karena PPKM ini berlanjut terus. Udah ngomong PPKM udah bisa ngomong deh. Tapi bang mau nanya nih bang. Ya. Tadi sebenarnya dari pemerintah ketika dia sudah melakukan shortcut lah ya kalau kita bahasanya, memotong jalur tadi. Sebenarnya ketersediaan vaksin, kita nggak usah ngomong Nusantara yang sebesar ini, berapa ratus juta orang segala macam, 70%. Untuk wilayah Bekasi
atau wilayah Jawa yang lebih kecil. Artinya target pemerintah itu sendiri kapan sih Bang dengan ketersediaan vaksin? Karena kalau ngomong vaksin sendiri tuh tadi Abang kayaknya buat banget. Vaksinnya dulu diadain, tenaganya, verifikatornya, inputnya, overall itu dari sisi pemerintah sendiri target seperti itu kapan ya Bang? Ya, kalau saya nggak bicara kalau dari pemerintah targetnya gimana, ininya gimana, ya mestinya dalam diskusi kali ini harus menghadirkan orang pemerintah. Karena kan terkaitan dengan target kan susah juga. Kita kan hanya fungsi kontrol. Fungsi kontrol. Iya, kalau bicara misalnya kita kan targetkan begini, siapa lo kan gitu. Ada suatu hal yang menurut kita bisa diperbaiki, itu bisa sebagai solusi. Misal tadi kalau memang kekurangan tenaga verifikator segala macam, tarik relawan. Kalau memang kekurangan tenaga nyuntiknya aja, saya rasa ya, saya nggak begitu paham tentang kedokteran. Saya rasanya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 udah mampu kok. Yang sekolah tinggi ilmu kesehatan semester akhir udah bisa, itu ada ratusan orang itu. Anak-anak akbid banyak banget. SPK sekolah itu juga bisa, itu aja kerahin itu. Artinya kalau tadi Bekasi tadi untuk wilayah Bekasi ini insya Allah udah ada Bang vaksin itu sendiri ya Bang. Sampai hari ini kita lagi cari-cari. Mudah-mudahan lah minggu depan ada. Oke. Dan dengan seri yang sama Bang untuk yang kedua Bang. Oh iya. Enggak beda vaksin kan Bang? Enggak. Perih itu nyangkut. Kejar-kejar orang. Iya. Enggak. Alatnya apanya itu. Lah kalau Abang ini wilayahnya kabupaten ya Bang? Saya Bekasi, Karawang, Purwakarta, kabupaten. Hari ini saya ada di Karawang. Tadi saya ketemu dengan Polres Karawang. Kita akan buka tanggal 22 untuk Karawang. Untuk vaksin pertama apa yang kedua Bang? Karawang yang pertama. Yang kita gagas untuk kawasan industri. Karena kan ada tiga tipe perusahaan. Satu yang mereka itu care kepada pekerja, divaksin segala macam. Begitu sakit, ya isomannya diurus, vitaminnya diberikan. Ada tipe pertama. Tipe kedua perusahaan yang melakukan tindakan karena takut, nanti segala macam. Nah, tipe ketiga perusahaan yang cuek, mau karyawannya mati, mau karyawannya segala macam, bodoh amat, yang penting gue produksi. Itu tuh yang perusahaan masuk ke perusahaan itu cuma dikasih minyak kayu putih. Kalau dicium ternyata masih mencium bau minyak kayu putih, suruh kerja. Kalau enggak, suruh pulang. Kita akan sasar perusahaan yang begitu. Kalau perusahaan yang kelas-kelas elektronik, otomotif, mereka baiklah. Mau berkorban beli vaksin dan yang lain-lain. Artinya sebentar lagi Kabupaten Bekasi bisa lewat lah Bang. Artinya bisa, Insya Allah. Dengan hadirnya Abang progresnya lebih cepat lah ya. Bareng-bareng. Ya, yang Bang nyuntik siapa? Bareng-bareng, nggak bisa saya sendiri. Ya, Bang. Ya Bang, kalau saya lihat nih di berita ini kan ada Abang nih koordinasi sama Forkompimda ya, Forum Komunikasi para Pimpinan Daerah di Kabupaten Bekasi. Ya. Pemerintah di Kabupaten Bekasi sendiri, Abang lihat gimana nih Bang, peran kontribusi untuk mengatasi pandemi ini ngelihatnya gitu? Bagus. Yang udah banyak terlibat dari mana aja Bang di pimpinan daerah? Dari kepolisian terlibat, bupati terlibat, kemudian dari unsur TNI terlibat. Cuma kan keterlibatan mereka yang saya bilang tadi di pasar-pasar ada. Sementara vaksin kan nggak mungkin Pemda Kabupaten Bekasi impor. Beda. Vaksin itu ngambil dari atas dulu, ada siapin. Nah, yang di atasnya ini kita harapkan percepat prosesnya. Di bawah siap nih. Di bawah siap. Saya akan masuk ke sekolah-sekolah, saya akan masuk ke perumahan. Tapi kalau vaksinnya nggak ada, kan nggak bisa dicari di pasar. Iya. Vaksin itu. Jadi emang harus agak ini ya, maksudnya agresivitas dari para pimpinan di daerah itu juga memang harus bergerak dinamis, jangan malah justru pemimpinnya sendiri pada bingung gitu kan. Masyarakat bingung. Kita paham lah, kita paham. Oke Bang, saya rasa Bang, saya ada kegiatan juga hari ini. Oke deh Bang. Kerawang, ya. Makasih banyak nih. Waktu kita bisa kontak. Ya, oke. Terima kasih Bang. Kapan waktu Bang bisa diskusi langsung Bang sambil ngopi-ngopi Bang? Boleh. Kalau hal-hal yang itu lihat di Instagram boleh tuh. Kegiatan yang lainnya. Kapan boleh juga Bang untuk diskusi dengan Bupati Kabupaten sana Bang?
untuk bisa lebih bisa menjembatani, mungkin kita diskusi Setelah 17 Agustus saja. Gimana, Bang? Setelah 17 Agustus. Oke, siap, Bang. Ya. Nanti saya melalui Mereka daerah sekali ya untuk ngajuin mereka ke masih sibuk. bupatinya, Bang. Iya. Siap, Bang, kalau gitu. Nah, Makasih Bang, banyak, mungkin, Bang. Terakhir nih Bang Obon, untuk pesan aja nih dari Abang, apa yang ingin disampaikan sih ke masyarakat ataupun ke pemerintah baik di Bekasi maupun anggota-anggota DPR, apa nih pesan yang ingin disampaikan terkait dengan penanganan pandemi saat ini, Bang? Terakhir nih, Bang. Ya, Silakan, pertama Bang. untuk masyarakat memang kondisi kita berat dari sisi perekonomian lumpuh. Di beberapa sektor manufaktur juga sudah mulai terasa dampaknya. Tentu menghadapi itu semua, sementara ekonomi kan harus bergerak segala macam. Ya kalau bagi saya sederhana, memang herd immunity itu harus dipercepat apapun. Ya, kalau toh ada informasi tentang vaksin di mana, kalau bisa datang aja lah untuk divaksin agar proses herd immunity itu bisa tercapai, kemudian kita bisa bekerja secara normal. Nah, untuk pemerintah harapan kita lihat kondisi juga di bawah deh, kondisi ekonomi masyarakat segala macam, apakah masih efektif untuk di Pulau Jawa ini PPKM atau dicabut saja. Karena kan beberapa kegiatan aktivitas masyarakat juga udah kelihatan jalan juga kan, atau segala macam kayak gitu. Ya, untuk tenaga kesehatan terus berjuang, ya kita sama-sama lah, untuk para dokter, para perawat, para bidan, para petugas-petugas lab di rumah sakit dan yang lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat untuk mereka. Oke, makasih Bang Obon. Mudah-mudahan pandemi segera teratasi, dan juga khususnya di Bekasi juga bisa vaksinasi ini bisa berjalan segera cepat, dan kita dukung apapun yang dilakukan oleh para pemimpin daerah khususnya di Bekasi, juga para anggota DPR lainnya. Ini bisa menjadi contoh bahwa kita memang harus turun langsung, kita harus lebih agresif sebagai para pemimpin supaya masyarakat juga lebih tenang dan mereka bisa lebih antusias lagi untuk sama-sama kita bergotong royong menangani kondisi masalah pandemi COVID-19 ini. Oke, Bang Obon, terima kasih banyak. Ayo. Terima kasih, Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.